Baik, kita mulai. Saudara Yeri, pimpin doa. Baik, Pak. Ya, Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini, Bapak, kami akan memulai perkuliahan kami. Biarlah apa yang disampaikan dosen kami pada malam hari ini dapat kami terima dengan baik, dapat kami terapkan di dalam setiap penyelesaian proposal kami dalam beberapa bulan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dosen yang akan membimbing kami pada malam hari ini. Begitu usaha pekerjaan pelayanan pun yang dilakukannya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, memberkati juga kami yang hadir pada malam hari ini secara online. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Ya, terima Amin. kasih. Ya, Bapak Ibu, eh, contoh proposal yang sudah saya kirim itu ada berikut juga cover, lembar pengesahan, daftar isi. Itu Bapak Ibu ikutin ya, diikutin. Itu tinggal sesuaikan dengan judul, nama, NIM, terus dosen pembimbing. Bapak Ibu ikutin itu ya. Jadi kalau bimbingan dengan dosen sudah boleh juga covernya sama lembar pengesahannya ya seperti ini. Ini Bapak Ibu juga kirim ke dosennya supaya apa? Bisa diperiksa sama dosen pembimbing gitu. Jadi jangan langsung latar belakang masalahnya langsung langsung diperiksa gitu. Supaya apa? Supaya ada yang melihat, Bapak Ibu latar apa ini covernya. Karena kalau ada orang yang memeriksa itu pasti lebih bagus gitu. Daripada kalau kita periksa sendiri pasti kita kan terlewatkan dia ya. Kalau dosen pembimbing lihat, oh, ini tolong ganti, misalnya dosennya namanya salah, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Ya, jadi saran saya cover lembar pengesahan ya itu semua juga harus dikirim ke dosen pembimbing supaya sekaligus diperiksa oleh dosen pembimbing. Lumayan kan? Karena diperiksa orang lain kan nanti hasilnya lebih bagus. Jadi jangan Bapak Ibu jangan nanti salah. Enggak, justru bagus gitu loh. Karena termasuk juga nanti itu waktu Bapak Ibu sempro ya, otomatis kan kesalahannya sudah mulai minim, semakin hari semakin sedikit. Nah, disitulah nanti nilainya jadi bagus. Karena sempro ini nilainya akan diambil. Nah, jadi Bapak Ibu harus berpacu supaya nilainya terbaik. Ingat seperti yang sudah saya katakan, eh, nilai sempro itu saya ambil dengan mata kuliah 4 SKS. Wah, mata kuliah saya itu. Jadi lumayan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nilai sempro Bapak Ibu rendah karena itu nilai yang saya ambil 4 SKS. Itu mata kuliah saya. Itu dari dulu memang demikian saya buat. Seperti yang sudah saya bilang, kita tidak ada ujian. Namanya juga metode penelitian. Ujian bagaimana gitu. Jadi tidak perlu ujian, tapi justru waktu Bapak Ibu praktek menulis proposal ini, nah itu saya anggap ujian. Ya, jadi yang nguji siapa? Yang nguji justru dosen penguji sempro nanti, gitu. Jadi saya lebih ringan jadinya, gitu ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja ya. Termasuk juga kata pengantar itu Bapak Ibu sesuaikan, jangan dibuat-buat sendiri. Nggak boleh ya kata pengantar dibuat-buat sendiri karena kita sudah ada formatnya ya. Formatnya jangan dirubah. Memang banyak juga yang berubah-ubah dari beberapa angkatan banyak dirubah ya. Ya jangan dirubah gitu. Misalnya nomor satu kepada istri kepada suami nggak boleh nomor satu kepada suami atau istri. Karena apa? Karena ini kan kata pengantar skripsi atau proposal. Jadi yang nomor satu itu harus apa? Yayasan gitu. Yayasan Kofindo atau Covenant Indonesia. Nah itu harus satu saja gitu. Gak usah ketua, gak usah. Yayasan udah semua gitu ya.
Jadi ini sistematisnya sudah rapi, Bapak Ibu. Ini kan sudah melewatin apa namanya ujian ya. Ini punya kakak tingkat yang saya ambil contohnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti aja. Jadi kan nggak capek gitu kan? Itu. Tinggal misalnya dosen pembimbing harusnya ini saya. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti dengan dosen pembimbingnya siapa gitu ya. Nah, nomor 8 ini nggak perlu diganti. Ini kan dosen-dosen ST HAMI udah ada dalam semua ini. Tinggal yang Bapak Ibu ganti tinggal ya ini nomor 9, nomor 10 bisa diganti kepada keluarga, ya kan? Kepada istri, kepada anaknya itu bisa diganti. Nomor 9. Tinggal disesuaikan kira-kira begitu. Tapi jangan diganti-ganti posisinya ya. Karena itu sudah sistematis dari format yang kita punya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Kemarin kita sudah bahas cara menulis apa namanya latar belakang masalah. Ingat, rumus menulis latar belakang masalah saya selalu tegaskan kepada kita semua. Yang pertama adalah harus menemukan teori yang sudah valid, yang sudah dihasilkan oleh para ahli. Itu paling pertama ya. Dari mana kita dapat teori yang sudah valid? Dari mana? Dari sumber kepustakaan. Dari buku, dari jurnal. Nah, itu kan sudah melewati ruang akademis itu. Buku, jurnal itu sudah melewati ruang akademis. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ambil teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada, teori yang sudah valid ya. Kemudian ya, nanti Bapak Ibu cari juga apa fenomena yang berbeda dengan teori itu. Nah, gitu ya. Misalnya, contohnya, pada masa kini guru seyogyanya terampil menggunakan media teknologi. Nah, itu kan sudah valid itu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang valid? Karena memang guru harus memang sudah bisa menyesuaikan diri dengan era teknologi. Jadi itu valid rumusnya. Gitu loh. Karena guru juga harus selalu mengasah keterampilannya. Itu teori yang valid gitu. Nah, teori yang valid tadi coba lihat ruang fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, fenomena yang terjadi di lapangan apa? Ada ditemukan, nah kalimatnya begitu, ditemukan beberapa guru yang masih apa namanya itu gaptek, ya gagap teknologi. Nah itu kan ada ruang gap, gap apa ya, ruang pemisah, ruang jarak. Jadi seharusnya guru sudah bisa menyesuaikan diri, tapi kenyataannya ada guru yang belum menyesuaikan diri. Nah, itu fenomena masalah namanya. Itulah latar belakang masalah, Bapak Ibu. Ingat aja rumusnya. Ya, tinggal sesuaikan dengan judul Bapak Ibu. Misalnya tadi seperti saya katakan, guru pak menggunakan media digital. Nah, ini contoh. Jadi seyogyanya menurut teori apa? Guru pak itu sudah beradaptasi dengan media-media teknologi, media IT, internet seperti internet, smartphone, apalagi ya, gadget, apalagi ya, dan perangkat-perangkat lunak lainnya. Itu kan berkaitan dengan era teknologi IT. Tapi kenyataannya masih ditemukan beberapa guru yang gaptek, gagap teknologi, atau ditemukan apa lagi? Beberapa guru justru tidak memiliki perangkat lunak. Beberapa guru misalnya eh, tidak mau belajar. Nah, itu kan ketimpangan yang terjadi di lapangan. Itulah yang namanya latar belakang masalah. Jadi sebenarnya menurut saya sih nggak sulit Bapak Ibu. Tinggal terapkan teori yang saya sampaikan ini. Bapak itu Bu terapkan. Ya, terapkan, kembangkan. Ya, di situ kuncinya. Ya, kutip dari ahlinya, kembangkan, kemudian temukan gapnya di mana, ya, terus lagi kembangkan lagi tulisan itu, kembangkan lagi tulisan itu.
Nah, sampai nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan, ya bisa 3-5 lembar, bahkan kalau sampai 10 lembar pun apa namanya latar belakang masalah itu sangat bagus. Begitu Bapak Ibu. Oke ya, itulah kiat khusus menulis latar belakang masalah. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus membuat catatan kaki. Ya, seperti yang saya jelaskan. Catatan kaki itu harus ada. Nah, kalau yang contoh ini Bapak Ibu, ini contoh catatan kaki tapi masih di bawah margin kertas. Tapi ya footnote kita nanti bukan lagi di bawah margin, tapi dia berbentuk apa namanya ya? Aduh, kok Pak. Jadi Bapak Ibu nanti ada diajar khusus untuk membuat catatan kaki Menley, ya hampir lupa Menley. Jadi bukan lagi di sini nanti catatan kakinya, ya di dalam tulisan itu nanti langsung otomatis karena kita install Menley, nanti dia otomatis di sini, ya misalnya ini titik dalam kurung siapa penulisnya bukunya halaman berapa, langsung otomatis dia. Ya, nanti saya akan minta tolong kepada ada alumni kita yang bisa mengajar Bapak Ibu untuk Menley. Ya, nanti saya minta tolong supaya diajarkan Bapak Ibu untuk membuat catatan kaki yang berbentuk Menley. Tapi kalau Bapak Ibu juga sudah biasa akses YouTube, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya, saya pribadi bisa ngikutin karena saya belajar dari YouTube, nggak sulit ternyata Bapak Ibu. Bisa diikutin kok. Cara membuat catatan kaki yang sudah berbentuk Menley namanya ya. Oke. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu menulis latar belakang masalah, maka Bapak Ibu jangan lupa di akhir kalimat latar belakang masalah, Bapak Ibu juga harus buat ya semacam kalimat kunci di mana Bapak Ibu terbeban untuk melakukan penelitian gitu. Nah, ini contohnya ya, tunggu ya, saya akan cari ya. Merupakan kalimat peralihan. Jadi Bapak Ibu merasa terbeban untuk melakukan penelitian karena adanya fenomena masalah itu gitu. Jadi jangan lupa mencantumkan itu di latar belakang masalah yang paling bawah ya. Saya akan coba tampilkan. Saya akan masih cari ya di sini ya. Halaman 24, Pak. Apa Ibu? Halaman 24. Kalau Halaman tidak salah. 24. Ya, terima kasih Ibu. Ini. Ini semacam kalimat kunci penting. Jadi, ini berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut atau latar belakang masalah berikut atau bisa juga latar belakang masalah ini, maka penulis melakukan penelitian karya ilmiah yang berjudul. Nah, gitu. Jadi harus ada semacam kata kunci ini. Gitu. Untuk apa? Menjelaskan kepada pembaca bahwa ada korelasinya masalah ini dengan kegiatan yang Bapak Ibu tuliskan. Ya. Dan ya, kemudian juga paling bagusnya Bapak Ibu juga jelaskan beberapa juga fenomena yang ditemukan di lapangan tempat Bapak Ibu penelitian. Nah, gitu. Misalnya, ya kan? Di sekolah SD apa, gitu kan? Juga ditemukan beberapa tantangan di dalam pendidikan. Nah, jelaskan beberapa. Dari mana Bapak Ibu tahu itu? Ya, Bapak Ibu tahu itu karena apa? Karena sudah melakukan observasi awal. Itulah gunanya saya sudah suruh Bapak Ibu melakukan observasi awal ke tempat penelitian.
Sudah melakukan observasi awal ya Bapak Ibu? Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Ya, harus sudah melakukan observasi awal. Kalau enggak, mau nulis bagaimana? Orang kita tidak lakukan observasi awal, mau nulis bagaimana? Gitu loh. Ya kan? Di tempat penelitian harus sudah ada observasi awal. Berikutnya, ini identifikasi masalah. Namanya saja sudah identifikasi. Apa arti identifikasi? Mengidentifikasi artinya mengenali. Mengenali masalah-masalah yang ada. Gitu loh. Itu artinya mengidentifikasi. Mengidentifikasi juga bisa berarti mengidentikan. Ya kan? Mengenali. Mengidentifikasi juga bisa dikatakan juga mengelompokkan. Bisa juga itu arti identifikasi. Ya. Identifikasi masalah itu artinya apa? Mengenali masalah-masalah yang ada. Berarti semua masalah-masalah yang ada, Bapak Ibu tuangkan saja di sini. Yang penting dia adalah masih berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan judul Bapak Ibu. Kalau nggak berkaitan dengan judul Bapak Ibu, jangan tulis gitu loh. Ya, harus yang berkaitan. Ya, itu namanya mengidentifikasi. Ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7, taruh aja. Namanya juga identifikasi, kan gitu. Gitu. Identifikasi itu artinya mengenali. Nah, beda nanti kalau batasan masalah. Kalau batasan masalah berarti nah, Bapak Ibu harus mengerucutkan bagian masalah mana yang Bapak Ibu akan teliti. Nah, itu namanya batasan masalah. Contoh, identifikasinya 7, identifikasinya 10, identifikasinya 5. Jadi Bapak Ibu mau ambil batasan masalah yang mana? Kan nggak mungkin 7 masalah Bapak Ibu selesaikan. Wah, terlalu banyak. Bisa 1 tahun, 2 tahun, nanti selesai 3 tahun untuk melakukan penelitian itu. Jadi batasan masalahnya ya batasi dia. Misalnya ini, penelitian ini hanya, nah ada hanya difokuskan ya metode pembelajaran modeling di, ya, gitu kan, SD Bina Putra kelas 4 sampai kelas 6. Nah, itu kan ada batasannya. Jadi jangan semuanya diambil, gitu ya. Itu namanya pembatasan masalah. Batasan masalah itu contohnya begini, kalau kita misalnya ngobrol, bicara. Ada orang kalau bicara, dia ngalur ngidul, semua dia bahas. Kita bilang, hei, kalau bicara itu jangan semua dibahas. Nanti nggak selesai. Fokus saja kita masalah yang sedang kita bicarakan. Nah, gitu. Tentang apa ini sekarang yang kita bicarakan? Kan gitu. Oh, kita bicarakan sekarang tentang apa ya? Tentang 17 Agustus. Ya kan? Minggu depan 17 Agustus ke-80. Ya sudah, bahas 17 Agustus ya, hari kemerdekaan yang ke-80. Jangan lagi bahas tentang Jokowi. Ngapain lagi dibahas tentang Jokowi? Udah terlalu luas dia. Juga jangan bahas siapa ibunya Presiden Prabowo. Ngapain bahas ibunya Presiden Prabowo? Ya kan, itu meluas dianya gitu. Nggak perlu gitu. Ya. Fokus kepada pembahasan pembicaraan 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Fokus di situ. Nah, gitu. Itu namanya batasan masalah. Gitu. Nah, kemudian dari batasan masalah tadi, maka lahirlah apa?
rumusan masalah. Nah, ini contohnya, dia sudah ambil satu ya batasan masalahnya, maka rumusan masalahnya. Apakah metode pembelajaran modeling dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa Kristen? Nah, itu ya, itu rumusan masalah yang hendak dia teliti, yang hendak dia akan jawab nanti. Itu. Jadi cukup satu saja. Oke, tujuan penelitiannya Bapak Ibu tinggal bisa contoh itu ya. Kemudian juga kegunaan hasil penelitian juga Bapak Ibu ini ada beberapa. Yang pertama teori. Jadi kegunaan ini untuk teori. Teorinya untuk apa? Ya untuk guru semualah. Ya, untuk guru PAK, untuk sekolah, untuk siapa lagi? Untuk siswa, untuk orang tua. Ya, jadi ini kan teori, menghasilkan teori nanti. Ya, bisa dibaca oleh siapapun. Nah, itu secara teoritis. Ya kan? Kemudian secara praktis. Ya, secara praktis untuk apa? Ya, untuk pengajaran. Ya, supaya guru, siswa, orang tua menerapkan ya di dalam penerapannya dalam mengajar. Orang tua waktu di rumah, siswa waktu di sekolah contohnya itu diterapkan secara praktis gitu. Kalau tadi teoritis, ilmunya yang hendak kita bagikan kepada orang. Karena penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu menghasilkan ilmu. Ya, kegunaan praktis itu bisa diterapkan oleh semua pihak. Kemudian institusional. Nah, ini institusional berarti ini berdampak bagi siapa? Bagi sekolah kah? Gitu kan? Berarti skripsi Bapak Ibu nanti bisa bermanfaat bagi sekolah, bisa bermanfaat bagi gereja di tempat Bapak Ibu meneliti. Ini Pak, saya sudah melakukan penelitian. Penelitian tentang apa? Oh, penelitian tentang etika penggunaan smartphone. Oh ya, apa hasilnya? Hasilnya Pak, ya remaja pemuda di gereja kita banyak menggunakan smartphone yang tidak bertanggung jawab Pak. Setelah saya teliti, oh ya apa itu? Yang pertama, ya kan membuka situs-situs porno. Yang kedua, judi online. Yang ketiga, bla 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 bla. Nah, itu kan etika penggunaan smartphone yang tidak tepat, ya. Menggunakan smartphone tidak tepat. Jadi setelah Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu bisa berikan hasil penelitian itu kepada tempat penelitian. Pak, ini rekomendasi saya, Pak. Tolong, Pak, dilakukan apa? Seminar kah? Pembinaan kah? Kan gitu. Sosialisasi kah? Jadi bermanfaat bagi tempat penelitian. Bermanfaat bagi siapa lagi? Kampus, STT kita. Ya, untuk apa? Penelitian Bapak Ibu bisa dibaca oleh semua orang di perpustakaan. Bisa dibaca oleh adik-adik semester. Ya kan? Nanti 5-10 tahun lagi skripsi Bapak Ibu tetap ada. Ya, juga termasuk itu barang bukti bahwa Bapak Ibu pernah kuliah. Nah, itu contoh juga. Ya kan? Ada nggak skripsi ini Ibu Riamsi? Jangan-jangan nggak ada skripsinya. Katanya dia alumni STT HAMI. Mana skripsinya? Dicek. Ya, oh ini nih skripsinya. Oh iya, benar benar benar. Dia berarti benar alumni kita gitu. Bukan asal-asal. Benar nggak Pak? Pendeta Tonggor itu alumni kita. Oh benar. Ada skripsinya. Ya kan? Terus ada screenshot waktu kuliah online. Ya sudah, udah benar ada buktinya. Kan begitu. Ya kan? Jadi skripsi juga bermanfaat, saudara. Nah, itu kegunaannya. Ya. Nah, sampai sini dulu sebelum saya masuk ke bab 2. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait bab 1. Silakan dulu, silakan. Supaya jangan buru-buru kita bahas. Mari Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih juga kepada beberapa mahasiswa yang
sering Japri bertanya, ya saya sering juga kasih arahan ya untuk bisa menulis. Mari silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau di bab satu, Bertanya, Bapak Ibu, Pak. yang paling rumit itu di latar belakang masalah. Itu yang paling rumit. Ya, silakan kalau ada tadi, silakan. Bertanya, Pak. Mari, Ibu Elsie. Ya, tadi dikatakan bahwa mulai sekarang kita harus ada observasi awal di Iya, tempat penelitian. betul. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau tidak ditentukan tempatnya, Pak? Karena saya punya judul saya, peranan kepemimpinan gembala yang inovatif dalam meningkatkan kinerja pelayanan jemaat. Kajian suatu tinjauan teologis, tapi tidak disebutkan tempatnya, Pak. Oh, Gimana? Ibu, kalau nanti kalau tidak ada tempat penelitiannya, nanti itu semua jadi teori-teori, Bu. Jadi kami sarankan, ya waktu dari awal itu kami sarankan harus ada tempat penelitiannya, Ibu. Hmm. Ya, boleh di tempat Ibu melayani saat ini boleh di gereja, ya, supaya benar-benar itu memang meneliti. Jadi bukan hanya melakukan kajian teori. Karena kalau hanya Ibu menelusuri gembala yang inovatif itu semua nanti teori semua, Bu. Itu teori-teori semua. Nah, harus kita sampai kepada di meneliti ke lapangan. Gitu, Bu. Jadi kami sangat berharap Ibu pun harus meneliti ke lapangan, ke gereja di mana Ibu meneliti. Harus, Bu. Ya, Bu ya. Jadi Nanti bagaimana, konsultasi. Pak? Judulnya harus dirubah atau bagaimana? Enggak, bukan diubah, Bu. Hanya ditambahkan tempat penelitian. Oh, gitu. Iya, ya, Bu. Oke, Nanti baik, Pak. konsultasi kepada dosen pembimbing, ya. Pak, berarti saya harus meneliti ya, Pak. Iya, harus meneliti lapangan, Bu. Kalau enggak nanti itu hanya teori-teori aja itu. Ya, demikian. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, silakan yang lain. Mari bertanya, mumpung kita ada kelas nanti. Ya, bagaimana ketua kelas kita? Tolong di absen ya, ketua kelas Kak Purman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Ya, mari saudara-saudara silakan ditanyakan tentang bab satu sebelum saya masuk kita ke bab 2. Siapa di sini yang Um, sudah? Oh ya, mari silakan. Silakan Pak, siapa? Bapak izin bertanya, Pak. Jadi kemarin kan sudah kirimkan bab 1. Ya. Lalu menunggu revisi dari Bapak atau bagaimana, Pak? Oh iya, 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 iya. Iya. Oh, Ibu sudah kirim ya? Sudah, Pak, waktu Baik. hari Jumat. Oke, Bu. Saya akan periksa segera, Bu. Moga-moga Oke, baik. selesai kelas Ya. kita ini langsung saya periksa ya, Bu. Iya, Pak. Sebisanya Bapak saja, jangan mengganggu waktu istirahatnya, Pak. Bisa, Sama Bu. itu, Pak. Tadi kan Bapak bilang apa? Ya. Sudah boleh dibuat covernya. Tapi yang saya baru kirim benar-benar baru latar belakang, Pak. Apa perlu saya perbaiki atau bagaimana? Atau nanti menyusul? Menyusul aja, Bu. Nanti saya periksa dulu yang latar belakang masalah ini saya periksa. Nah, Ibu sekalian kerjakan aja Situ. covernya. Nggak apa-apa. Oke. Berarti kita bisa kerjakan dari halaman 1 sampai berapa itu, Pak? Sebentar, saya cek kembali ya, Pak. Biar enggak. Sebentar. Kalau lihat dari contohnya berarti bisa kerjakan sampai Kegunaan penelitian. eh, penggunaan penelitian. Oke, Iya. baik, Pak. Oh ya, Makasih, Bapak Pak. Ibu, Ya. mohon ini kan kebetulan covernya, cover sama lembar pengesahan ini saya satukan dengan isinya. Bapak Ibu jangan tiru itu ya.
Kenapa saya katakan jangan tiru? Karena kalau cover ini disatukan dengan latar belakang masalah, otomatis nanti dia ini nomor satu biasa gitu. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini nanti Bapak Ibu bermasalah waktu membuat penomoran. Jadi cover ini contoh ya, ini saya salah ini. Kenapa salah? Nggak boleh cover nomor satu biasa. Cover itu tidak boleh dibuat nomor. Cover tidak boleh diberikan nomor, nggak boleh. Ya, ini kebetulan karena saya ngajar, jadi saya satukan aja gitu loh. Karena contoh saya ngajar, jadi saya satukan gitu. Jadi maksud saya, Bapak Ibu nanti jangan kasih ke dosen pembimbing cover kok dikasih nomor. Nah, jangan sampai Bapak Ibu bilang, oh iya Pak, kami di kelas dosen ngajar metode penelitian cover dikasih nomor. Ah, udah salah ini. Ini mumpung saya ingat nanti takutnya nanti kan gitu. Nanti dosen pembimbing bilang, siapa yang ngajari? Kok cover dikasih nomor? Nah, gitu ya. Ini mumpung Izin saya Pak, ingat. berarti nomor dari halaman berapa? Nomor mulai dari Nomor halaman mana itu Pak? dimulai dari halaman pengesahan. Ini dia, Bu. Oh, berarti halaman 2 ya Pak? Jadi halaman Betul, 1. betul. Ini. Baik Pak. Itu pun halaman pengesahan lembaga pendidikan ini, itu Iya. angka angka kecil I1. Oh, 1 ya Pak. Iya, pakai I1. Bukan nomor satu Ya, biasa. I ya, kecil, I titik. ya, Ya, Bapak Ibu jangan lupa ya. Gitu. iya Pak. Terus halaman pengesahan pembimbing I2. Betul, betul. Nanti lanjut. I1, I2, I3, I4, I5. Begitu ya. Gitu. Untung saya ingat. Pak, jadi halaman Kalau satunya enggak Halaman saya 1, jadi halaman 1 di kalau mana enggak Pak? saya jadi penyesat nanti nih. Bahaya juga ini. Iya loh, saya jadi bisa penyesat karena selalu saya ingat. Jadi saya terhindarkan jadi penyesat, ya. Berarti halaman 1 itu mulai dari eh, mana Pak? Dari daftar isi atau dari langsung bab di 1 ya Pak? pendaftaran bab 1? Dari bab satu Ya, nomor satu betul. itu. Berarti Pokoknya halaman dimulai dari 16 ya sini. nomor 1 Pak. Ya, dimulai dari halaman pengesahan lembaga pendidikan itu pakai I1. Nanti di latar belakang masalah pakai nomor satu biasa. Ini, ya. Baik Pak. Iya, dimulai bab 1. Berarti halaman 16 baru 1 ya Pak? Betul. Nah, ini ya. Bab 1 Baik ini. Pak. Nah, ini bab 1. Ini bab 1 ini dimulai nomor 1 yang normal. Satu Iya, yang normal, bukan I lagi. Nah, iya Pak. gitu Bapak Ibu. Oke ya, Itu nomor 1 sampai halaman terakhir normal semua ya Pak? normal semuanya. Baik Pak. Ya. Oke, ya silakan kalau ada lagi yang bertanya. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, mari Pak Effendi. Ya, Pak, ini kan tadi saya nggak ngikutin dari awal nih Pak, Ya, Pak. baru join. Berarti bab 1 ini kan saya udah dikonfirmasi sama Bapak nih. Ya, Dan sudah Bapak oke. sudah dapat persetujuan untuk apa selanjutnya. Ya, Berarti nanti saya masuk ke identifikasi masalah, batasan masalah, sama rumusan masalah ya Pak. betul Pak. Lanjutnya gitu Lanjut. ya. Iya, betul Pak. Oke siap Pak. Soalnya saya dari awalnya nggak. Betul Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi Bapak lanjut. Siap Pak. Iya, oke Pak. Semangat.
Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mau Yuli. ini Kak, kebetulan saya terlambat tadi. Jadi mau nanya, itu nanti pas ujian proposal, apakah memang kita menampilkannya dari cover lembaran pengesahan sampai bab satunya, sampai bab berapa itu? Oh, kalau nanti ujian proposal, nanti hanya menampilkan intisarinya saja. Covernya nggak usah. Bab satunya saja langsung. Nah, langsung ke sini. Latar belakang masalah itu pun, latar belakang masalah ini harus diringkas. Nggak boleh latar belakang 3 lembar, bab 2 nanti berapa lembar, terlalu banyak. Dibuat poin-poin pentingnya saja. Ya, gitu. Ah, ini Terus contoh. Pak, yang Ini contoh untuk kalau nanti presentasi. Ini bukan kebetulan, memang saya tulisan saya masuk ke seminar UKI ya, seminar UKI tulisan saya masuk dan diterima. Nah, ini contoh PowerPoint yang Bapak Ibu nanti bisa apa namanya? Bisa lihat ya. Jadi jangan terlalu banyak. Mana dia? Waktu dicari dia pergi lagi. Nah, inilah kadang-kadang. Biasa Pak, kalau dicari nggak ketemu Pak. Gila nggak dicari Iya, ketemu Pak. dia Pak. Waktu dicari nggak ketemu lagi. Waduh. Ya. Nah, ini dia. Aduh, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh PowerPoint ya. Masih jalan saya harus tunggu dulu. Ya, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Berapa? Berapa Kak? Betul, Pak. Ya, ini dia contoh PowerPoint. Ya. Nah, ini nanti tanggal 16 saya presentasi di UKI. Ya, puji Tuhan, tulisan saya diterima dan saya presentasi nanti hari Sabtu tanggal 16. Nah, ini dia. Jadi yang pertama ini slide pertama itu judul sama nama kita. Gitu ya. Nah, berikutnya latar belakang masalahnya. Nah, latar belakang masalahnya ya cukup satu slide aja. Yang penting-penting ambil. Kalimat yang penting-penting ambil di sini. Tampilkan. Kan latar belakang masalah bisa banyak. Bisa 5 lembar, bisa 7 lembar, 10 lembar. Ya, ya kita ambil aja yang intisarinya saja. Gitu. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu latar belakang masalahnya aja nanti 10 slide PowerPoint. Waduh, kebanyakan. Ya. Padahal nanti Bapak Ibu presentasi di Sempro nanti itu waktunya cuma 5 menit. Presentasi Sempro waktunya 5 menit. Sisanya adalah kritikan, saran dari dosen penguji. Jadi 5 menit itu presentasi secara cepat. Sisanya nanti adalah menerima kritik dan saran.
dari dosen penguji. Begitu, Bapak Ibu. Izin Pak, Ya, silakan. kalau kalau bagian kritik saran dari dosen penguji ada waktunya nggak Pak? Ada dong. Baik Ada Pak. waktunya. Nanti akan dibuat SK-nya ya. Ada rundown acara kita nanti ada. Rundown ya. Ya, Ya Pak. begitu. Nah, ini contohnya ya, cukup 1 lembar saja Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak. Bahkan hasil penelitiannya, hasilnya saja pun 1 lembar ini. Nah, hasil penelitiannya cukup 1 lembar. Ini contoh penelitian kuantitatif. Ya, ini contoh penelitian kuantitatif. 1 lembar aja udah cukup. Begitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Saudari Yufi. Oke. Kita kembali kepada materi kita. Ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Di halaman 19 kan, Pak, ada seperti tulisan Ya. yang dia petipan masuk ke dalam, yang dia itu Oh, ya. kenapa agak masuk dia ya, Pak? Saya Oh, oke. agak bingung. Ya, kutipan kita ini karena ini format yang lama Elsa ini. Ini ya maksudnya ya. Oh, baik, Pak. Maksud Elsa yang ini kan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan yang catatan kaki itu, Pak. Ada tulisan kan Oh, yang dia kutipan masuk ke dalam. Ya, baik. kutipan. Betul. Kutipan masuk ke dalam. Kalau kutipannya itu lebih dari 4 atau lebih kalimat. Ya. Nah, ini dia. Ini ya, Iya, saya. Ya. Kalau kutipannya 4 kalimat atau lebih, maka menjolok ke dalam. Ini dia. Ini dia ya. Iya, Tapi benar, Pak. kalau cuma 1-2 kalimat, 2,5 kalimat, contohnya itu digabung saja di dalam paragraf, tidak menjolok ke dalam. Begitu. Itu ya. Nah, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, kalau kutipannya itu 4 kalimat atau lebih, maka kutipannya itu harus menjolok ke dalam. Ya. Dan spasinya ini 1 spasi Bapak Ibu. Spasinya ini 1 spasi, dikecilkan dia. Ya, beda dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain ini 2 spasi. Ya, begitu. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Saya, Pak. Mari Ibu Joyce, silakan Ibu. Pak, menyambung dari pertanyaan siapa tadi, si Elsa ya? Iya. Kalau kutipan yang penulisannya agak masuk ke dalam, Ya. itu kalau lebih dari 4 atau 5 berarti boleh ya? Karena penjelasan minggu lalu katanya hanya boleh 3, paling banyak 3 ini ya, 3 kalimat kalau ini mengutip dari buku atau dari sumber-sumber yang kita cari atau teliti. Bagaimana itu, Pak? Ya. Iya, mengerti maksudnya. Jadi Iya. Bapak Ibu, kutipan masuk ke dalam ini tidak boleh terlalu banyak. Ya. Tidak boleh terlalu banyak.
Karena nanti jatuhnya itu jadi copy paste. Ya, maksud saya kalau saya bilang iya bisa, kan seolah-olah dalam pikiran Bapak Ibu kan, oh bisa 4 kalimat, jadi kutip, 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 kutip. Ini nanti penuh semua kutipan gitu loh. Jadi ada aturannya, ya, maksimalnya itu ada. Contoh dalam satu lembar ini. Ini satu lembar ini kan cuma satu aja ini kutipannya, yang kutipan banyak. Nah ini, gitu. Tidak boleh dalam satu lembar ada 3, ada 4 kutipan yang begini. Nah ini jadi jatuhnya, tahu nggak Bapak Ibu? Satu lembar itu kalau banyak begini jatuhnya itu adalah plagiat. Dan itu kena undang-undang Bapak Ibu. Kena undang-undang Bapak Ibu nanti, maaf, bisa kena denda. Ya, kena denda Bapak Ibu. Ada undang-undangnya. Gitu. Makanya saya bilang, ya, tolong kalau sudah mengutip 4 kalimat begini, ini 4 kalimat, maka di bawahnya jangan lagi. Ya, maka di bawahnya ini harusnya apa? Kalimat yang kita sendiri explore. Kalimat yang kita kembangkan dengan pikiran kita sendiri. Gitu dia. Ya. Sehingga apa? Dia berkembang kalimatnya. Contoh, lihat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dia bahas tentang pendidikan karakter. Ya kan? Nah, menurut dia, untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak. Nah, makanya disebutkan di sini, ini dikembangkan oleh penulis. Seorang guru pak, ya, memberi teladan melalui pendidikan berdampak bagi peserta didik. Guru harus menunjukkan diri sebagai model dan teladan. Nah, itu dia. Jadi dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Itu maksud saya. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Begitu. Ya. Jangan jatuh kepada kopas. Jadi ambil semuanya, taruh di kertas kita. Nanti ambil lagi, taruh di kertas kita. Akhirnya itu plagiat. Begitu. Silakan kalau ada yang lain. Mari, Bapak Ibu yang lain ada? Gak ada? Ya, kalau nggak ada kita berarti lanjutkan ke bab 2. Nah, bab 2 itu formatnya demikian. Ya. Ini harus sama ya, Bapak Ibu, harus seragam, jangan berbeda. Bab 2 deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Ini harus seragam. Jangan berbeda, ya. Dan kemudian ada penjelasan singkatnya. Ini dia. Penjelasan singkatnya itu Bapak Ibu tinggal copy paste aja nanti dari sini. Ya, diambil aja nggak apa-apa. Karena toh itu juga kan cuman
satu kalimat itu. Ya. Dalam bab ini penulis akan membahas titik. Nah, itu tinggal ambil aja, ikutin aja. Kira-kira begitu. Nah, setelah itu A, deskripsi teori. Ingat Bapak Ibu, ikutin format ini, yaitu A besar. Dan tidak menjolok ke dalam. Jangan menjolok ke dalam. Itu format yang kita punya. Sekali lagi saya katakan, jangan huruf A-nya ini ke dalam. Di tab, jangan. Ya, itu format kita sendiri. Setiap kampus berbeda. Jadi jangan Bapak Ibu nanti bilang ya, oh sepupu saya dia kok di tab ke dalam, Pak. Di mana? Di kampus lain. Yaitu di kampus lain. Beda itu format. Setiap kampus berbeda formatnya. Nah, format yang kita punya ini tinggal diikutin. Kenapa kita tidak tab ke dalam? Karena kalau di tab ke dalam, nanti nomor 1 di bawahnya ini, dia pun tab lagi ke dalam. Nanti kalau ada lagi A kecil, dia lagi ke dalam. Makin lama makin tipislah kertasnya segini. Makin lama makin tipis isinya segini, hanya pakai ruangnya. Makin sedikit. Nah, itu kita hindari di dalam format yang kita punya. Kita nggak pakai begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Paham, Pak. Beda kampus, beda format. Ya. Format yang kita punya begini. A huruf besar, 1, habis itu A kecil. Nah, itu untuk membedakannya. Ya. Ini A besar, habis itu 1, kemudian A kecil. Untuk membedakan dengan yang A besar. Jadi jangan sama. Gitu. Dan ini pun tetap di kiri. Jangan di tab ke dalam makin lama ke dalam makin kecil nanti kertasnya. Akhirnya nanti isinya makin kecil, makin tipis, halamannya makin banyak. Gitu. Jadi itu kita hindari, dan itu bukan template, bukan format yang kita punya. Gitu ya, ini dia Bapak Ibu. Kemudian di dalam deskripsi teori dimulai dari penjelasan variabel Y. Ini dia ya. Dimulai dari penjelasan variabel Y. Variabel Y itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan. Variabel Y itu adalah variabel yang terikat. Ya. Kita ambil contohnya. Nah, ini dia. Ini contohnya. Penginjilan terhadap perintisan. Nah, ini yang Y-nya. Perintisan gereja. Ini yang Y-nya. Variabel X-nya yang mana? Ini dia. Ini dia. Penginjilan. Nah, jadi di dalam bab 2 kita mulai dari variabel Y-nya. Ya. Ya, ini dia contohnya lagi. Ini judulnya kan? Mana nih variabel Y-nya? Variabel Y-nya adalah pembentukan karakter. Ini variabel Y.
Mana variabel X-nya? Variabel X-nya adalah metode pembelajaran modeling. Ini dia. Ini variabel X. Variabel Y-nya ini. Jadi tinggal sesuaikan dengan judul ibu. Nah, contoh Pak Tonggor. Judulnya apa Pak? Tolong Pak. Judul Bapak. Apa judulnya Pak? Keteladanan orang tua dan kepedulian dalam pembentukan tingkah laku pemuda remaja. Oke. Jadi variabel Y-nya apa Pak? Pembentukan tingkah laku remaja. Iya. Pembentukan tingkah laku remaja. Itu variabel Y-nya. Jadi di dalam bab 2 dimulai dari apa itu tingkah laku remaja itu yang apa? Nah, ini dia. Jadi di sini adalah tingkah laku remaja. Nanti baru yang nomor 2 baru nanti peran orang tua tadi ya Pak ya, X-nya. Keteladanan dan perhatian. Ya, baru nanti variabel X-nya keteladanan orang tua. Pak, itu judul Bapak harus pilih loh Pak, mau keteladanan atau perhatian loh Pak. Ada 2 di situ Pak, kurangnya keteladanan dan perhatian orang tua Pak. Kemarin kan kita sudah buat itu Pak di apa hasil dari rapat dosen itu Bapak jangan ambil dua-duanya Pak. Karena itu Bapak nanti ada teladan, ada perhatian, terus ada pembentukan tingkah laku. Itu ada 3 variabel Pak. Saya cek ulang dulu Pak ya. Iya, itu kemarin dosen pembimbing siapa? Bapak siapa? Apakah Bapak sudah konsultasi dengan dosen Pak? Sudah Pak, hanya sebatas masih konfirmasi karena kebetulan ada kesibukan dalam pelayanan Pak. Jadi memang saya konfirmasi untuk masih masuk dalam penyusunan Pak. Iya, memang maksudnya sudah ada saya buat tapi belum saya kirim sama dosen pembimbing. Iya Pak, judul Bapak juga harus diperbaiki Pak. Baik Pak, baik Pak. Besok saya konsultasikan sama dosen pembimbing Pak. Iya Pak, tolong sampaikan Pak kepada dosen pembimbing mohon bimbingan terkait judul Bapak karena judul Bapak itu kemarin kami rapat saya ingat betul. Ya, karena saya yang pimpin rapat saya katakan mau pilih teladan orang tua X-nya atau perhatian itu sudah beda Pak. Teladan dan perhatian itu beda. Itu 2 variabel plus Y-nya tingkah laku remaja. Jadi Bapak udah bahas 3 variabel. Jangan Pak, nanti Bapak kesulitan. Baik. Iya. Saran saya sih ambil teladan orang tua aja, itu bagus Pak. Tapi terserah Bapak. Boleh juga perhatian juga boleh, terserah Bapak. Dosen pembimbing saya Pak Jovin Duru Pak. Oh iya, beliau itu kok Pak sangat cepat. Bapak WA responsif, beliau sangat cepat, pasti dibantu. Oke. Ya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang bertanya sampai sini? Saya Pak, izin Pak. Ya, mari Pak. Ya, ini terkait judul saya nih Pak. Ya. Untuk variabel Y dan variabel X-nya. Ya. Judulnya kan implementasi disiplin rohani terhadap etika generasi muda pada era digital. Ya. Berarti untuk variabel Y-nya itu etika generasi muda
pada era digital gitu, Pak. Betul, Pak. Betul. Berarti kalau X-nya implementasi disiplin rohani. X-nya nggak usah pakai implementasi. Hanya langsung disiplin rohani. Iya, Pak. Oke. Y Bapak itu cuma satu Y-nya itu. Itu hanya satu, walaupun kelihatannya panjang, ada era digital. Era digital itu kan hanya konteksnya, Pak. Iya, iya, Pak. Ya, itu membedakan konteks dengan zaman dulu, gitu, ya. Karena sekarang ini konteksnya era digital, gitu. Beda lagi nanti konteksnya kan masa-masa ini kan sudah dibagi oleh para ahli. Misalnya, ini namanya adalah generasi apa sekarang namanya? Z. Alpha. Ya, Alpha ya. Ya, sebelumnya mundur generasi Z. Sebelumnya lagi generasi milenial gitu ya, Pak? Milenial, ya, Pak. Ya. Nah, itu bisa dibuat jadi judul semua, beda-beda konteksnya, gitu. Nah, berarti Bapak hanya mengukur pada eranya digital gitu, Pak. Gitu. Jadi itu tetap satu variabel. Y Bapak itu tetap satu variabel, walaupun kelihatannya panjang itu hanya satu variabel. Begitu. Ya, nah, oke. Bagaimana cara menulis bab 2? Cara menulis bab 2, Bapak Ibu, ini artinya saja kan sudah deskripsi teori. Ini dia. Namanya saja sudah deskripsi teori, berarti Bapak Ibu menuangkan teori-teori yang berkaitan dengan variabel. Ya. Bapak Ibu menuangkan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang Bapak Ibu sedang tulis. Contohnya ini. Ya. Variabelnya Y-nya adalah pembentukan karakter. Maka dia tugasnya adalah menulis semua yang berkaitan dengan terminologi pembentukan karakter. Dia tulis. Dari mana itu diambil? Dari buku, dari jurnal. Tapi ada etika mengutipnya, seperti yang saya sudah jelaskan. Etika mengutipnya adalah harus jujur dan jangan plagiat. Ya, jujur dan jangan plagiat itu rumusnya. Ya. Jadi bedanya dengan latar belakang masalah tadi apa? Kalau latar belakang masalah dicantumkan di situ ada fenomena yang didapati yang berbeda dengan teori yang valid. Tapi kalau bab 2 itu ditampilkan hanya semua teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang hendak kita tulis. Itu bedanya. Namun cara menulisnya, cara mengutip maksud saya ya, cara mengutipnya sama, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngutip, kutiplah, ya, dengan jujur. Kalau dia bukan kutipan langsung, maka dia dalam kalimat. Ini seperti ini kan, ini kutipan tapi masih dalam kalimat, ya. Tapi kalau dia kutipan 4-5 lembar langsung diambil dari jurnal, maka dia harus menjolok ke dalam kayak yang tadi pertanyaan Elsa. Gitu. Dan ini juga contohnya. Nah, ini dia. Ini kan menjolok ke dalam. Karena apa? Karena dia sudah 4 halaman. Maaf, bukan 4 halaman. 4 kalimat dia. Nah, ini lebih. Makanya dia harus menjolok ke dalam. Gitu. Ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari menjelaskan terminologi. Ini dia. Apa itu terminologi?
Ya, terminologi berasal dari kata term. Term itu adalah definisi. Ya. Bisa dikatakan asal usul katanya boleh. Ya, terminologi asal usul katanya boleh, sejarah asal usul kata itu dari mana boleh. Dari mana kita tahu? Kita kan bukan buat-buat. Dari mana kita tahu asal usul terminologi atau terminologinya? Dari kamus. Makanya di sini Bapak Ibu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini dia. Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang ini sudah bagus ada di handphone Bapak Ibu. Bukan di download, enggak. Bapak Ibu tinggal buka saja internet. Tinggal buka internet. Nah, ini contohnya kan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa lihat? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak, bisa. ya tinggal ditulis saja di internet, langsung muncul dia. Kemudian diklik. Kita klik ya. Ya, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa lah, Pak. Ya, itu dia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sekarang ini contohnya. Bapak Ibu mau ngambil apa? Pengertian apa? Terminologi tentang apa? Contoh tadi Pak Effendi mau ngambil era digital gitu ya Pak Effendi ya. Ini Iya, Pak. Nah, ini contohnya saja. Kita tinggal tulis saja era digital. Ya, langsung keluar dia digital itu apa. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Bapak Ibu, digital itu apa? Kabur Kurang ya? jelas, Pak. Kabur Kabur, ya? Pak. Apa, Bapak? Bapak ngetiknya di mana? Di internet. Oh, tapi di kita munculnya masih PDF itu, Pak. Oh, kok bisa? Ini di internet nih. Iya, jadi kita bingung. Oh, Bapak mau ketiknya di sana. Oke. Iya, langsung muncul ini digital. Ya, ya langsung muncul Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu langsung muncul digital. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Bapak Ibu nggak perlu ke kampus, nggak perlu buku tebal Kamus Bahasa Indonesia, nggak perlu. Ada di internet. Nanti tinggal linknya itu Bapak Ibu copy dia, ya. Linknya itu copy itu menjadi footnote-nya. Begitu. Jadi harus kita juga cantumkan ya dari mana kita ambil. Nggak boleh nggak kita cantumkan. Itu namanya plagiat namanya. Oke, itu tadi terminologi. Jadi terminologi itu bisa dari kamus besar. Bisa juga kamus Webster bahasa Inggris. Ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dari kamus bahasa Inggris ada nggak arti digital? Ada.
Ini muncul tuh. Kamus bahasa Inggris. Nah, muncul dia. Oxford English Dictionary. Bisa lihat? Bisa, Pak. Iya, udah canggih. Apa? Enak kok zaman sekarang ini enak kok. Kita tinggal gunakan. Yang penting kita cantumkan gitu loh. Ya, tinggal tulis aja apa itu yang digital. Ya, tinggal tulis aja digital. Digital nanti keluar dalam bahasa Inggris juga. Ya kutip aja. Ya. Bapak, Ya, silakan Bu kalau ada tanya. Bapak kalau kutipan dalam bahasa Inggris perlu ditandai tidak Pak? Seperti contohnya misalnya dengan hurufnya di italik atau biasa Benar. saja. Betul Ibu. Ya, tulisan bahasa Inggris tulisannya dimiringkan. Yang pertama, tulisannya dimiringkan karena dia bahasa Inggris. Yang kedua, kalaupun tidak dimiringkan, dibuat tanda kutip. Tanda kutip di awal dan di akhir tanda kutip. Ada dua cara. Demikian juga sama istilah begitu. Misalnya istilah apa ya? Postmodern, contoh ya, postmodern. Maka kalau kita menulis postmodern, ini saya buat aja contoh ya. Ini PDF, jadi saya nggak bisa tulis. Oke, kalau kecuali Word tadi. Ya, jadi kalau postmodern, jadi kita miringkan dia, miringkan tulisannya. Itu ada di Word di laptop kita bisa dimiringkan. Atau tanda kutip. Itu ya. Oke, jadi terminologinya itu diambillah dari Kamus Bahasa Indonesia. Dan terminologi juga bisa diambil dari mana? Dari buku dong. Contohnya ini, menurut Mas Nur Muslih. Ya boleh, apa itu karakter? Ambil saja dari buku-buku. Ya, selama dia menjelaskan masih terminologinya. Jadi di buku-buku kan ada itu. Nah, ini menurut Likhona gitu kan, karakter merupakan, nah itu dia. Jadi kalau di buku ada arti karakter, ya itu artinya terminologinya. Tinggal dikutip saja. Ya, jadi Bapak Ibu tampilkan aja itu. Ya. Ya, ini contohnya lagi. B-nya apa? Peran guru Pak dalam pembentukan karakter. Nah, ya kan? Contohnya tadi kalau Pak Effendi berarti peran gereja dalam disiplin rohani. Kan gitu. Ya. Peran gereja dalam betul ya Pak, disiplin rohani tadi Bapak ya? Iya Pak. Nah, berarti peran. Tapi itu ya. Disiplin rohani kan X ya Pak? Oh iya maksud saya, iya betul. Tadi yang apa? Yang Y-nya Bapak apa tadi? Berarti yang Y-nya etika generasi muda Pak. Iya, etika generasi muda. Berarti etika generasi muda kan nggak mungkin. Peran etika generasi muda kan nggak mungkin. Masa peran etika berarti faktor-faktor etika generasi muda. Atau apalagi? Atau misalnya tujuan, ya kan? Yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi etika generasi muda, faktor-faktornya. Boleh, ya kan? Gitu kira-kira. Kita kembangkanlah dia. Kita ambil dari mana? Dari buku juga, Bapak Ibu. Ya. Dari referensi juga. Tinggal kita menulis sama. Ya, etika mengutip seperti yang tadi lagi, kembali lagi etika mengutipnya jangan lupa. Terapkan etika mengutipnya, kembangkan lagi supaya apa?
kita terhindarkan dari yang disebut dengan plagiat atau kopas. Gitu. Karena plagiat itu sama dengan, maaf ya Bapak Ibu, plagiat itu sama dengan pencuri. Maaf ya. Ya, itu penting Bapak Ibu. Plagiat itu sama dengan pencuri karena itu adalah tulisan orang lain. Tulisan orang lain boleh dikutip, tapi jangan diambil semuanya, nggak boleh, itu mencuri namanya. Makanya saya udah bilang, kalau kita kutip, taruh catatan kakinya. Dalam satu lembar pun nggak boleh kita buat semua catatan kaki itu semuanya kutipan, itu kopas namanya. Makanya kan dalam satu lembar ini harus ada kutipannya. Setelah ada kutipan, tambahkan penjelasan dengan pikiran kita sendiri. Itu namanya usaha kita menulis. Itu namanya menulis. Gitu. Jadi bukan dilarang mengutip, boleh mengutip. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tanya Pak. Silakan Ibu Levina. Mau tanya di variabel X, variabel Y, itu yang terikat. Yang tadi, yang Bapak sudah bahas di atas. Ya, silakan Bu. Nah, seperti punya saya, variabel Y-nya itu kan pengenalan tentang Tuhan Yesus dalam lingkup keluarga, itu variabel Y. Ya. Itu terikat. Nah, yang tadi itu terminologi itu apakah memang semua harus pakai kata terminologi terus variabel terikatnya? Ya, Pak. Betul. Jadi Jadi semua variabel harus ada terminologinya. iya, asal usul ya. Betul. Asal usul variabel Y-nya itu. Betul. Tapi kalau variabel X, apakah seperti itu juga? Sama Ibu, sama persis. Sama persis. Iya. Iya. Kalau iya. Iya, itu saja Pak. Makasih. Iya. Sama persis. Silakan kalau ada yang lain. Pak. Ya, mari silakan. Kan judul saya gini. Ya. Analisis metode pembelajaran PAK dalam meningkatkan pemahaman konsep iman di kalangan anak Kristen UPDT SD Negeri 070974 Gunung Sitoli. Jadi variabel Y-nya adalah pemahaman konsep iman dan X-nya metode pembelajaran PAK. Atau bagaimana, Pak? Iya. Variabel Y-nya tadi apa? Variabel Y-nya pemahaman konsep iman. Iya, betul. Dan X-nya metode pembelajaran PAK. Tadi ada Yesus Kristusnya tadi kayaknya di judul. Coba ulang. Analisis metode pembelajaran PAK dalam meningkatkan pemahaman konsep iman di kalangan anak Kristen UPTD SD Negeri 070974 Gunung Sitoli. Oh iya. Konsep iman. Ya, pemahaman konsep iman. Oke. Tapi variabel X-nya kayaknya metodenya metode apa? Contohnya gimana ya, Pak? Metode guru Pak. Tadi itu ya judulnya. Metode pembelajaran Pak. Nah, metode pembelajaran Pak, metode apa yang mau dipakai? Metode apa yang mau diteliti? Ya, tolong konsultasikan kepada dosen pembimbing. Harus ada metode pembelajaran Pak yang apa, yang mana yang mau diteliti. Harus ada satu metodenya yang mau diteliti.
Karena metode pembelajaran PAK itu banyak sekali. Begitu. Ya. Contoh ini ya. Contoh ini metode pembelajaran PAK modeling. Ini metode pembelajaran PAK juga ini contoh ini yang saya tampilkan nih. Metode pembelajaran modeling namanya. Gitu. Modeling itu apa? Guru itu sebagai role model bagi siswa, itu dia. Jadi ada satu teori yang mau dicari, yang mau diteliti. Ya, Yufi jangan pusing. Kalau mau ambil dari Alkitab, banyak sekali dari Alkitab. Model pembelajaran Yesus. Model pembelajaran Yesus yang mana? Model pembelajaran Yesus kan banyak tuh. Ambil aja satu teks Alkitab contohnya. Kan gitu. Misalnya yang tahun lalu, model pembelajaran Tuhan Yesus itu yang Matius berapa ya? Saya agak lupa Matius berapa. Itu yang Yesus katakan begini. Orang yang mendengar firman ibarat mendirikan rumah di atas batu. Sedangkan orang yang tidak mendengar firman dan tidak melakukan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika angin datang maka rumahnya roboh. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas batu, ada angin tetapi rumahnya tidak akan pernah roboh. Itu metode pembelajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius berapa gitu. Matius 7, Pak. Matius 7 ya? Matius 7 ada 24. Iya, tadi juga saya bilang Matius 7. Jadi Yufi harus ada satu fokus yang mau digali gitu. Boleh metode pembelajaran Yesus, boleh metode pembelajaran Paulus, boleh juga metode pembelajaran para ahli, boleh. Jadi judul Yufi itu terlalu luas. Metode pembelajaran PAK, banyak sekali. Yang mana mau diteliti gitu loh. Ya, tolong dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Baik, Pak. Ya. Pak, izin tanya boleh, Pak? Oh, sangat boleh, sangat boleh. Silakan. Ini kan judulnya kemarin itu penerapan prinsipasi terhadap perubahan interaksi sosial waktu menulis. Pelan-pelan, penerapan apa? Penerapan prinsipasi ya. Matius 22 dari Matius 22, Pak, terhadap perubahan interaksi sosial. Kan waktu menulis latar belakangnya dimulai dari perubahan interaksi sosial kan, Pak? Betul. Jadi variabelnya berarti perubahan interaksi sosial, Pak. Betul. Jadi kalau misalkan nanti pas menulis bab 2 terminologinya itu yang bagian A asal-usul dari kata mana, Pak? Perubahan interaksi sosial. Betul, terminologi interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi kalau yang B-nya itu bagaimana, Pak? Yang B-nya nanti boleh ya jenis-jenis interaksi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, kan gitu, Bu. Contohnya apa? Contohnya jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial itu kan misalnya interaksi sosial bersifat adaptif. Oh iya. Ya, interaksi sosial adaptif itu gini, Bu. Misalnya Ibu Bina. Ibu Bina ini orang Batak kan? Iya, Pak, Batak. Tinggal di mana? Di Medan, Pak. Oh, Ibu di Medan, saya kira di Papua. Nah, bukan, Pak. Nah, kalau Ibu Bina ini orang Batak, tinggal di Papua, maka Ibu interaksi sosial adaptif namanya. Nah, itu interaksi sosial. Gitu. Ada juga interaksi sosial kontekstual. Jadi itu ke
Itu dari mana? Dari mana saya tahu? Ya karena saya pernah baca bukunya. Ibu nanti dari mana? Ya ibu harus baca buku. Bisa juga lihat di jurnal. Ya, Ya, gampang Pak. kok. Ibu tinggal klik aja di jurnal tentang interaksi sosial. Muncul dia, Bu. Nggak sulit, zaman sekarang enak. Oh iya, Pak. Ingat, kalau tidak ada buku, gunakan jurnal. Iya, Pak. Iya, begitu. Makasih. Ya. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Bapak, saya izin bertanya. Ya, mari, mari Bu. Bapak, dengan judul saya, berarti variabel X saya itu implementasi nilai Kristiani dalam kegiatan devosi, benar ya, Pak? Iya. Judul Ibu apa? Dari awal dulu, dari awal dulu Sebentar, supaya tahu. sebentar, Pak. Judulnya itu, bentar, bentar, Pak. Laptopnya di luar. Implementasi, sebentar ya. Implementasi nilai Kristiani dalam kegiatan devosi bagi pertumbuhan iman anak di PAUD. Iya. Berarti variabel X-nya implementasi nilai Kristiani dalam kegiatan devosi, lalu variabel Y-nya Iya. itu pertumbuhan iman anak. Betul. Ya. Nah, lalu Pak, ini kan yang diambil kan respondennya itu anak PAUD. Iya. Jadi saya mungkin akan mengambil kuesionernya itu melalui orang tua mereka, Pak. Apa diperbolehkan, Pak? Dibantu orang tua boleh. Mengisinya ya, Pak, karena kan Ya. anak PAUD Iya. belum bisa isi sendiri. Iya. Lalu Pak, kemarin Bapak sempat tanya saya, siswa Kristennya itu berapa? Kan jumlah Iya. anaknya itu sebenarnya 23, tapi Iya. jumlah anak yang Kristen itu hanya 15. Iya. Berarti yang dipilih 14 ya, Pak? Betul. Menurut tabel. Oke. Iya. Oke, baik. Oke. Terima Iya. kasih, Pak. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Iya. Berarti, oh ya, ya udah berarti udah Pak itu aja udah. Oke, oke. Oh, satu Oh. lagi nih Pak, perbedaannya NIDN dengan NUPTK dosen itu apa Iya. ya Pak? Iya. Yang manapun Bapak Ibu ambil boleh. Jadi kalau Bimas Kristen kami diberikan NIDN. Kemudian dari Dikti kami diberikan NUPTK. Jadi dua-duanya kami pakai. Silakan Oh, mau pakai yang mana oh. sama saja. Tapi Pak, misalnya contohnya ini Pak, kan saya sambil buat yang halaman pengasahan pembimbing. Ya, Kalau NIDN-nya Bapak, Pak Junior, saya sudah ya, dapat Pak. Tapi untuk Pak Bapak Ketua Prodi PAK-nya itu, saya ya. dapatnya NUPTK. Tapi di sini ada tulisannya NIDN. Apa boleh NIDN itu ditulisnya nomor NUPTK atau ditulis NUPTK saja? Jangan Bu. Kalau Oh nomor gitu. kalau nomor NIDN tetap nomor NIDN, jangan Oh. ditukar. Oh, berarti nanti boleh minta ya, Pak. Nomornya belum Iya, punya. ya nanti Oke. akan di-share ya Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya, Bapak. Ya, mari. Apakah itu suara Mei atau betul atau salah? Suara Mei, Bapak. Iya, betul. Jadi judul media Oke, silakan. media boneka dalam metode bercerita, strategi edukasi Injili untuk memperdalam pemahaman Alkitab anak sekolah minggu. Jadi Betul. variabel X-nya media boneka dalam metode bercerita. Kalau variabel Y-nya strategi edukasi Injili untuk memperdalam pemahaman Alkitab anak sekolah minggu. Ya kan, Bapak? Betul. Gimana? Sudah hubungi itu Pak Antoni sudah? Sudah, Bapak. Ya, itu sangat bagus. Beliau cukup ini. Ya. Oke, dan lagi Bapak, Mei bertanya tentang ini Bapak, Ya. tentang angka-angka di depan ini ya Bapak, seperti ini kan Bapak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter definisi sebagai tabiat sifat-sifat kejiwaan akhlak. Yang penting yang apa namanya yang dikutip-kutip itu Bapak. Terus arti angka yang di depannya itu apa Bapak?
Arti angka yang di Kayak depan yang mana ini? 11, 14. Yang itu loh, Pak. Setiap ada kutipan pasti ada apa namanya? Angka. Oh, itu kalau catatan kaki. Oh, Itu ini ya maksudnya ya, ini ya kayak begini kan catatan kaki itu. Ya, ini 17 ini ya. Bisa lihat nggak ini? iya, Bapak. Oh, Iya, iya, itu Bapak. catatan kaki. Tapi nanti Oh, ini karena ini contoh yang saya bawa ini kebetulan ini contoh skripsi yang 2 tahun lalu. Ya, kalau skripsi yang terbaru itu harus pakai Menlay namanya. Ya, berarti nggak Menlay. dikasih angka itu lagi ya, Bapak? Iya, tidak pakai sistem catatan kaki lagi, tapi catatan kaki Menlay namanya. Oh, oke, Bapak. Itu yang tadi saya jelaskan. Nanti saya minta tolong kepada alumni kita. Itu ada Kak Nando. Kak Nando itu alumni kita dan dia sekarang juga mengajar juga di semester 1. Ya, orangnya cukup pinter ya. Nanti saya minta tolong sama dia, Bapak Ibu, tolong cari hari khusus. Ya, hari khusus malam ya, malam-malam supaya Bapak Ibu diajar cara menginstal Menlay. Menginstal Menlay di laptop dan kemudian cara untuk menggunakan Menlay. Bapak Ibu harus diajar nanti lewat online oleh saudara Nando, itu alumni kita. Ya, dia orang cukup pintar, menurut saya sangat pintar lah, ya sangat bisa mengajar. Dan dia sekarang mengajar karena dia S2 sekarang. Itu Pak Nando yang bahasa Yunani bukan, Pak? Betul, betul Pak. Pak Nando yang bahasa Yunani. Iya, orang Bapak dulu Pak Nando yang ngajar ya Pak ya? Iya Pak, bahasa Yunani waktu semester berapa? 2 apa 3 gitu? Betul, betul beliau itu alumni kita, betul. Ya, oke Pak. Ya, ya, ya. Beliau sangat ya menurut saya sih salah satu mahasiswa yang berprestasi di kampus kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Saya Pak, Mari Pak, silakan Pak. izin Pak, saya punya ini kan peran pemuridan bagi keharmonisan keluarga di PD Getsemani Tilong Noel Baki. Ya. Kalau saya melihat dia punya faktor S-nya adalah peran pemuridan di PD Getsemani Tilong Noel Baki ya Pak ya. Pemuritan keluarga Pak. Iya betul Pak. Ya, jadi Pak, itu pemuritannya harus spesifik pemuritan keluarga. Kalau pemuritan keluarga, karena pemuritan itu kan banyak Pak, pemuritan keluarga, pemuritan remaja. Keluarga Pak. Oke, jadi X-nya harus jelas pemuritan keluarga gitu Pak. Iya, peran pemuridan keluarga gitu ya Ya. Pak ya. Oke, betul. Keluarga. Nah, kalau faktor Y-nya ini Pak tentang ini ya Pak ya, tingkat keharmonisan atau faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ya itu sama Pak. Ya itu bagian dari terminologi. Itu bagian dari terminologi itu Pak. Betul Pak. Jadi saya tulisnya apa nih Pak? Tingkat keharmonisan atau faktor-faktor yang mempengaruhi Pak? Di bab 2. Iya. Di Yang bab 2 Pak. faktor X-nya, faktor Y-nya itu Pak. Boleh Pak. Boleh faktor-faktor, boleh tingkat. Oh. Selama ada teori yang mendukung. Oke Pak, iya Pak. Iya. Jadi kekuatan dari kuantitatif ada di teorinya. Begitu Pak. Kalau saya punya kualitatif Pak, bukan kuantitatif. Oh Bapak kualitatif? Iya Pak. Oh iya ya, oke ya. Berarti Bapak nanti kekuatannya diwawancara di bab 4. Bab 4 wawancara ya Pak ya. Iya, wawancara. Ya. Oke Pak. Di wawancara gereja tersebut itu kekuatannya. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Mari Bapak Ibu yang lain, sudah 8:30 udah cukup. Ini kalau misalnya
kita batasi dulu. Kalau misalnya sudah, kita batasi dulu ya. Ya, yang penting coba kerjakan, kemudian nanti saya bantu periksa. Ya, tapi mohon Bapak Ibu gini, ini ada hal yang penting saya harus sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu bukan mahasiswa bimbingan saya, ya, kalau Bapak Ibu bukan mahasiswa bimbingan saya, tetap boleh saya akan kasih masukan. Ya, saya pasti kasih masukan, tapi ada tapinya. Tetap Bapak Ibu harus juga konsultasi ke dosen dosen pembimbing Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Jangan sampai nanti seolah-olah Bapak Ibu sudah bimbingan ke saya, padahal saya bukan dosen pembimbing. Ya, saya bukan dosen pembimbing Bapak Ibu. Nanti jangan sampai Bapak Ibu bilang, Pak, saya sudah bimbingan dengan Pak Rektor. Lah, dosen pembimbingnya siapa? Pak Rektor atau saya? Nah, itu menjadi dualisme. Ya, di kampus manapun boleh untuk tukar pikiran gitu ya. Namanya juga kampus kan ruang akademik. Dengan dosen lain pun bisa tukar pikiran. Pak, tolong dong, saya minta arahannya. Boleh. Tetapi jangan sampai dosen pembimbing yang tertulis Bapak Ibu nggak bimbingan. Nanti dosen pembimbingnya bilang, waduh bagaimana ini? Saya kok jadinya dicuekin. Nah, jadi maksud saya etikanya adalah walaupun saya sudah koreksi, Bapak Ibu tetap juga harus sampaikan bimbingan, harus juga Bapak Ibu konsultasi ke dosen pembimbing Bapak Ibu. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan tadi Bu, maaf saya potong tadi Ibu Kris. Mari Ibu Kris kalau ada Bu. Jadi Pak izin bertanya Pak. Ibu Kris dulu Pak, kasihan dia. Tadi saya udah potong dia. Ibu Kris dulu, silakan Ibu. Pak, saya mau bertanya Ya, iya. tentang judul saya. Peran guru sekolah minggu memperkuat pondasi iman anak. Itu parabelnya, itu peran guru sekolah minggu. Peran X-nya dan parabelnya itu pondasi iman, atau dilanjutkan dengan untuk yang karakter Kristusnya. Ya, itu parabel X Ibu kurang spesifik Bu, itu harus ditambahkan. Berarti peran guru sekolah minggu tadi ya Bu ya? Memperkuat pondasi iman anak untuk karakter Kristus. Iya, jadi peran guru sekolah minggu, peran guru yang apa yang mau diteliti? Jadi begitu ya Bapak. Iya, jadi Ibu harus cari peran guru dalam apa? Apakah peran guru sebagai teladan rohani? Peran guru sebagai apa ya? Penginjil? Ya kan? Karena peran guru sekolah minggu kan banyak Ibu. Peran guru sebagai penginjil, peran guru sebagai apa lagi ya kira-kira. Jadi harus ada spesifik peran guru sebagai apa yang Ibu mau teliti. Jadi jangan hanya peran guru sekolah minggu. Itu terlalu luas Bu ya. Gitu. Bisa peran guru sebagai teladan, peran guru sebagai penginjil, peran guru sebagai apa lagi? Guru sekolah minggu itu bisa menjadi peran guru sebagai kreativator, peran guru sebagai inovator. Itu banyak Bu, banyak sekali. Konsultasi ke dosen pembimbing. Ya, boleh itu. Dari yang saya bilang ini salah satu aja ambil, Ibu boleh. Gitu. Ini peran guru sebagai penginjil itu boleh Ibu ambil. Peran guru sebagai inovator, kreativitor, peran guru sekolah minggu sebagai teladan, peran guru sekolah minggu sebagai kakak rohani, ya kan? Banyak Bu. Ya kan? Itu kan guru sekolah minggu itu kan dia bukan sebagai bapak, tetapi kakak. Nah, Ibu bisa ambil itu. Peran guru sekolah minggu sebagai kakak rohani. Wah, mantap deh. Jadi deh judul Ibu Krisyanti.
Berarti parabel Y-nya itu pondasi iman anak untuk pengenalan karakter Kristus. Iya. Atau pondasi anak saja. Pondasi iman dalam pengenalan Kristus. Harus ada pengenalan Kristusnya. Iya. Ya Bu, boleh ambil itu ya Bu, silakan. Kalau usul saya tadi, kalau Ibu mau terima itu konsultasi juga dengan pembimbing, ya sebagai kakak rohani itu bagus, ya kan? Ya itu boleh. Bisa diteliti, gitu. Atau peran guru sekolah minggu sebagai pembina rohani, terserah yang mana baiknya, gitu. Ya, jadi Terima kasih Bapak. ya, jadi spesifik judul Ibu. Gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada satu aja terakhir ya, karena sudah jam 8:30. Boleh Pak, saya ini Pak? terakhir Pak. Ya, yang lain siapa tadi? Ibu Januarita ya, Bu? Iya. Oh ya, mari Bu, silakan. Oke, sepertinya judul saya ini terlalu tidak spesifik ya. Saya minta arahan dari Bapak, seharusnya ditambah kalimat apa gitu. Coba Ibu. Nah, saya Pak, judulnya yang disetujui, yang di ACC ya. Kompetensi guru Pak pada sekolah menengah atas Rehoboth Palangkaraya. Nah, bagaimana ini kalau saya bikin seperti ini Pak? Ya. Kompetensi guru Pak dalam meningkatkan karakter atau meningkatkan disiplin atau meningkatkan kedisiplinan ya pada sekolah menengah atas Rehoboth Palangkaraya. Ya, variabel Y-nya sudah terlihat, berarti disiplin siswa. Ya. Tetapi variabel X harus juga dispesifikkan. Begini, secara teori, ya, kompetensi guru itu seperti yang saya sudah jelaskan. Kompetensi guru itu yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu bagaimana guru bisa mengajar, pengetahuannya, kompetensi profesional, ya, seorang guru harus profesinya jelas, kompetensi sosial, ya, seorang guru harus mampu bersosial, beradaptasi dengan baik, sesama guru, atasan, ya, siswa, itu kompetensi sosial. Kompetensi berikutnya kepribadian. Seorang guru jangan cacat moral, itu kepribadian itu, nggak boleh cacat moral. Ya, yang berikutnya kalau guru PAK itu kompetensi spiritual. Nah, jadi ibu bisa ambil kompetensi spiritual guru PAK terhadap disiplin. Contohnya begitu, Bu. Harus diambil, pilih salah satu, Bu ya. Apakah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, atau kompetensi spiritual. Ibu pilih salah satunya, Bu. Silakan. Kalau gitu saya pilih spiritual aja, Pak. Nah, konsultasikan ke dosen pembimbing. Gitu ya, Bu? Oke. Terima kasih, Pak, arahannya. Sama-sama. Nah, barulah judul Ibu spesifik dia. Terima kasih. Ya, oke. Karena sudah hampir jam 9, ya. Ini di Papua jam 11 malam sudah, Bapak Ibu. Ya, Pak. Kita sudahi pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas sharing diskusinya, Bapak Ibu ya. Ya, kita minta yang berdoa yang dari paling ujung mungkin ya. Dari ujung ini siapa ini? Ada Esa, ada apakah Esa sudah tidur karena udah jam 11 malam ini di Papua, bedanya 2 jam. Masih aktif ya, silakan. Udah jam berapa di Papua, Esa? Jam 10.40, Pak. No, hampir jam 11 malam, Bapak Ibu, kasihan. Ya, kita minta tolong Esa berdoa buat kita ya, silakan. Baik, Pak. Ya, baik.
Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, kasih setiamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau sahabat yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami, Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau memberkati juga pada dosen kami, terima kasih. Tuhan Engkau memberi dia hikmat, kewahyuan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan keluar berpisah dari grup ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Memberkati gudang.